Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Jumat kemarin kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengerikan, dan tidak ada satu orang pun yang dapat tahan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus itu di kala penderitaannya itu. Nah, puji syukur Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dapat merayakan Paskah untuk memperingati kebangkitan Tuhan yang kita sembah itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah atau Pesach dalam bahasa Ibraninya artinya sudah lewat, sudah lalu, sudah terlampau. Kita Paskah bukan hanya sekedar perayaan atau peristiwa kebangkitan Yesus, tetapi juga sekaligus merupakan tanggung jawab untuk hidup berkenan di hadapannya. Karena Yesus yang kita sembah itu telah rela berkorban bagi saudara dan saya hanya untuk menyelamatkan kita ini, umat yang berdosa. Dan Yesus itu mati di kayu salib bukan saja untuk saudara dan saya, tetapi Yesus mati di kayu salib hanya untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Waktu kita merayakan Jumat Agung, kita merasakan kasih Allah yang luar biasa, yang menjamin kepastian buat saudara dan saya. Allah membangkitkan Yesus dengan tujuan agar melalui kebangkitannya kita memperoleh kemenangan dan hidup bersamanya di langit yang baru dan bumi yang baru. Itu sebenarnya tujuan daripada Yesus. Dia bangkit hanya untuk kelak mengajak saudara dan saya yang percaya kepadanya bersama-sama dengan dia hidup di langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau maut saja sudah dikalahkannya, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi segala persoalan dalam hidup ini. Saya tidak tahu, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan-persoalan apa, masalah-masalah apa yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi yang saya tahu, Yesus sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus sudah memberikan kekuatan kepada kita di dalam menghadapi segala persoalan dan pencobaan hidup ini. Kalau kita bayangkan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa penyaliban Yesus itu, Jumat Agung itu, tangannya dipaku. Pakunya itu panjang sampai tembus ya, ke papan penyaliban. Bukan itu saja, kakinya juga dipaku, disalib. Kita bayangkan, sudah adakah kita yang pernah kecocok paku sampai tembus kakinya? Baru keinjek paku sedikit aja,
Aduh, sakitnya sudah luar biasa. Baru tergores pisau saja, aduh. Sudah kita mengeluh. Tetapi Tuhan Yesus yang demi menyelamatkan saudara dan saya dicambuk. Bukan hanya sekedar cambuk biasa. Cambuk bangsa Romawi itu pada saat itu cambuknya ada kaitannya. Ya begitu dicambukkan ke badannya, itu kulit dagingnya pasti terkelupas. Bayangkan begitu menderitanya juru selamat saudara dan saya waktu dia disalibkan. Masakan Bapak Ibu sekalian yang sudah diselamatkan, yang sudah diberi kemenangan oleh Tuhan, tidak sanggup menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Salah satu bentuk penghargaan, penghormatan, keseriusan kita kepada Tuhan adalah kita datang beribadah pada setiap hari Minggu. Karena itulah ibadah orang Kristen yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan saja setiap hari Minggu, tetapi di dalam setiap kehidupan kita itu. Karena hidup kita itu adalah ibadah. Kalau hari Minggu saja kita tidak bisa datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya yang menyelamatkan saudara dan saya, masihkah kita mau Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Hari Minggu, ada banyak orang hari Minggu, hari-harinya itu, hari Minggunya itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Padahal Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bentuk penghormatan kita, penghargaan kita kepada Tuhan, marilah kita menyembah dan datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh pada setiap hari Minggu. Itu saja. Kita hanya memberikan contoh yang kecil saja dulu. Kalau hari Minggu saja kita sudah tidak bisa datang ke gereja, apa motivasi kita kemudian untuk tidak datang ke gereja? Tuhan sudah kasih Senin sampai Sabtu untuk cari duit. Karena memang manusia harus cari duit. Manusia harus berjuang, manusia harus berusaha. Ya, untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi anak-anaknya. Dan Tuhan minta hari Minggu paling juga cuma 2-3 jam kita datang beribadah. Kesananya terserah kita. Masihkah kita tidak bisa menghormati Tuhan pada setiap hari Minggu? Jumat, Sabtu, Minggu. Ini puncak pasti rame. Pasti rame. Ada orang Kristen di sana? Ada. Ya, apalagi orang yang banyak uang. Gereja, cukuplah. Saya sudah memberi ke gereja itu yang besar. Ya, uang yang banyak, cukuplah. Saya nggak nongol juga nggak apa-apa. Yang penting uang saya yang nongol ke gereja. Bukan itu. Tujuan gereja untuk menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Agar Bapak Ibu dapat menangkap firman Tuhan yang benar. Pengajaran yang benar. Pengajaran yang membawa ke langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan pengajaran-pengajaran tentang kemewahan dunia ini. Mobil mewah, rumah mewah. Apakah lantas kemudian kalau kita sudah beribadah dengan benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak bisa memberikan rumah mewah, mobil mewah?
ya, harta yang banyak bagi saudara dan saya, asalkan itu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin. Ada banyak orang zaman sekarang orientasinya hanya memenuhi kebutuhan duniawi, hanya memenuhi untuk mencari nafkah, sesuap nasi, segenggam berlian, benar kan? Sebanyak-banyaknya orang makan, pasti yang masuk sesendok dulu, bukan langsung sepiring atau semangkok, iya kan? Pasti sesendok dulu. Itulah sebabnya ada guyonan sesuap nasi dan segenggam berlian. Banyak orang mencari nafkah seperti itu. Lembur, pulang malam, cari duit, katanya untuk anak istri. Benar, memang untuk anak istri. Tetapi kalau kita tidak menjaga diri kita, tidak menjaga kesehatan kita, kita ditimpa sakit penyakit, siapa yang menghidupi anak istri saudara? Siapa yang menghidupi suami dan anak saudara kalau istrinya yang bekerja? Bukannya nggak boleh, tapi kita harus mengukur diri kita. Firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Amin. Benar loh. Benar. Itu firman tidak salah. Sabda Tuhan Yesus itu tidak salah. Kadang-kadang kita mau hidup seenaknya kita sendiri. Kita tidak mau diatur. Kita tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita maunya Tuhan yang mendengarkan kita. Karena memang Tuhan harus memenuhi kebutuhan dan kewajiban. Itu adalah kewajiban Tuhan. Tetapi marilah di Paskah ini kita menyadari bahwa pengorbanan Yesus itu di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Kemudian apa tujuannya Yesus mau mati di kayu salib? Dia bukan orang berdosa. Tidak ada celah dan cacat di dalam hidupnya. Tetapi kok bisa disalib ya? Dan mau-maunya ya disalib. Karena dia mengasihi saudara dan saya lebih dari tubuh dan jiwa. Itu yang harus kita renungkan. Itu yang harus kita pahami. Agar kita dalam hidup ini jangan main-main lagi. Karena Yesus tidak main-main untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesus serius sampai mati di kayu salib hanya untuk mau menyelamatkan saudara dan saya. Nah, hari ini Paskah. Hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau isu tentang kebangkitan ini adalah isu yang sangat sensitif dan mustahil. Bagi siapa? Bagi bangsa Romawi dan juga dalam kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Bagi orang Yunani sangat sulit untuk percaya kepada kebangkitan. Karena dewa-dewi yang mereka sembah seperti Dewi Osiris adalah dewa yang berkuasa atas kematian dan bukan kehidupan. Sehingga tidak dapat bangkit maupun membangkitkan. Jadi isu kebangkitan ini itu adalah isu yang mustahil pada zaman itu. Tidak mungkin ada kebangkitan karena ada Dewi Osiris yang memegang kematian. Itu sebabnya
beberapa orang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Mereka percaya bahwa Yesus telah diambil dan dipindahkan oleh murid-muridnya. Sehingga timbul kemudian pertanyaan bagi kita. Timbul pertanyaan bagi kita. Siapa sebenarnya yang pertama kali mengisukan, mengabarkan tentang kebangkitan Yesus ini? Tentang kebangkitan Yesus ini bukan hoax. Zaman sekarang banyak hoax. Jangan terlalu cepat percaya. Tetapi isu kebangkitan Yesus ini sungguh benar-benar terjadi pada zamannya. Pada kehidupan Yesus itu. Dia bangkit karena yang memberitakan isu kebangkitan ini adalah siapa? Malaikat Tuhan sendiri. Coba kita lihat. Ya. Bukan manusia. Matius 28 ayat 5 dan 6 ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, maksudnya dikubur. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 3 dikatakan, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Itu adalah malaikat Tuhan yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Jadi bukan manusia yang mengada-ada, yang memberitakan bahwa Yesus telah bangkit, tetapi malaikat Tuhan sendiri yang telah turun menemui murid-murid yang datang ke kuburan itu dan mengatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Yesus benar-benar menepati janjinya, yaitu dia akan bangkit dari antara orang mati dan mendahului murid-muridnya ke Galilea. Markus 14 ayat 28. Jadi Yesus tahu persis tentang siapa dirinya. Itulah sebabnya dia dapat berkata, aku akan bangkit dari antara orang mati dan mendahului murid-muridnya ke Galilea. Kalau Bapak Ibu, saudara yang kekasih sekarang ini menyembah Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian tidak akan kecewa. Karena yang saudara sembah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah sang pemilik alam semesta ini. Tidak heran Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah ini menjadi hari raya agama yang terbesar dan terpenting bagi orang Yahudi. Paskah memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan lolosnya umat Israel dari maut. Paskah selalu diperingati dengan memakan sayur pahit dan roti yang tidak berani.
Sayur pahit melambangkan pengalaman pahit, pengalaman hidup yang pahit dari masa yang silam. Jangan sampai hal itu terulang lagi kepada bangsa Israel. Roti yang tidak beragi mengingatkan orang Mesir atau orang Israel itu berangkat dari Mesir dengan tidak terduga-duga. Sehingga adonan rotinya pun tidak sampai berkembang. Mereka bawa atas perintah Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa adanya Paskah itu, bangsa Israel tidak dapat keluar dari Mesir. Tulah terakhir di dalam 10 tulah Tuhan itu, yang terakhir adalah anak sulung. Semua anak sulung manusia, binatang, apa segala macam pasti akan mati. Ya, tetapi bangsa Israel diberitahukan oleh malaikat bahwa di ambang pintunya harus diurapi dengan darah-darah dari domba yang disembelih. Sehingga hari itu, kepahitan itu, kengerian itu lalu dari bangsa Israel. Dan hanya anak-anak orang Mesir, kambing, ternak, sapi, segala macam yang binasa, yaitu anak sulung itu. Tuhan kalau sudah berbuat, Tuhan kalau sudah mau menyelamatkan saudara dan saya, Tuhan kalau sudah membuka jalan bagi saudara dan saya, apapun masalah saudara dan saya, tidak ada yang tidak mungkin. Karena kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang dapat menutup pintu itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, Paskah itu mengingatkan mereka semata-mata itu karena adanya intervensi daripada Allah. Allah selalu intervensi dalam kehidupan umat Israel pada saat itu. Itulah Paskah. Bangsa Israel juga diingatkan bahwa mereka bisa menjadi sekarang ini adalah karena Paskah. Bayangkan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekiranya tidak ada Paskah pada saat itu, pertanyaannya mungkin bukanlah di mana mereka, bangsa Israel ini, tetapi masih adakah mereka. Paskah bersangkut paut erat dengan eksis atau tidak eksisnya bangsa Israel. Karena apa? Tuhan yang memungkinkan, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, Tuhan menuntun mereka untuk keluar dari Mesir dan dari maut bangsa Israel, bangsa Mesir. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu persoalan-persoalan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel pada saat keluar dari Mesir, tibalah dia di Laut Merah, mentok di situ. Firaun dan tentaranya menyerang, menyerbu, ingin membinasakan bangsa Israel itu. Tetapi Tuhan menyelamatkan bangsa Israel itu karena memang bangsa Israel itu sudah menjadi biji mata Allah. Bukan bangsa Israel saja, saudara dan saya sudah menjadi biji mata Allah.
Saya tidak bisa membayangkan. Ya, Musa angkat tongkat, angin besar datang. Ini bukan dongeng. Laut Merah itu pernah terbelah, memang bukan dongeng. Ya. Itu kenyataan. Karena pernah diselidiki di situ, itu kereta-kereta Fir'aun ada di Laut Merah itu. Terbenam sampai sekarang ini. Dan memang Laut Merah itu pernah terbelah. Terbagi dua. Untuk apa? Untuk bangsa Israel itu berjalan di tengah-tengah Laut Merah itu. Luar biasa. Luar biasa pertolongan Tuhan itu. Kalau Tuhan sudah berkehendak ingin menolong saudara dan saya, apapun masalah saudara dan saya, tidak ada yang tidak mungkin dapat diselesaikan. Bersama Tuhan, kita dapat menyelesaikan segala persoalan. Kuncinya hanya bersama Tuhan Bapak Ibu dapat hidup dan eksis di dunia maupun di langit yang baru dan bumi yang baru. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita hanyalah setitik debu. Paskah juga mengingatkan bagi kita semua bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit untuk naik ke surga. Maka kita dapat memperoleh keselamatan karena semua orang telah berdosa. Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Coba kita buka ya. Roma pasalnya yang kelima. Nggak ditampilkan ya? Ya, Roma 5 ayatnya yang ke-19. Di sini dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kita dibenarkan karena Yesus tidak berdosa. Dan dia sudah mau mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dia bangkit, naik dan duduk bersama-sama bersama-sama dengan Allah. Hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesus berkata, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Sebab aku mengingini di mana aku berada, engkau pun berada. Itu janji Tuhan. Tinggal bagaimana ekspresi kita, keseriusan kita untuk memperoleh janji Tuhan itu. Sudahkah kita bersungguh-sungguh dalam hidup ini mencari Tuhan, sumber penghidupan saudara dan saya? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah sebagai ilustrasi. Mungkin saya sudah pernah bicara juga kali ya, atau belum. Ada sepasang suami istri di pedesaan. Ya, suami istri ini penghidupannya susah. Tetapi dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Walaupun susah, tidak pernah hidupnya neko-neko. Tidak pernah ada niat di dalam hatinya dia ingin mencuri. Atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Tiba-tiba diutuslah oleh Tuhan datang ke tempatnya seorang pengemis ke rumahnya. Hati-hati loh ya, kalau ada pengemis datang ke rumah kita, siapa tahu itu utusan Tuhan loh. Ya, siapa tahu itu utusan Tuhan untuk mengetes Bapak Ibu sekalian.
Ya, datang, pengemis itu bawa tongkat, bawa batok, biasa kan? Pengemis itu ciri khasnya seperti itu. Datang, tok, 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 tok. Assalamualaikum. Jangan salah loh. Assalamualaikum di Arab juga, yang orang Kristen juga begitu. Ya. Waalaikumsalam. Buka pintunya. Ada seorang pengemis minta-minta sesuap nasi. Mungkin ada berkat, ada sisa-sisa makanan dari yang empunya rumah tersebut agar bisa diberikan kepada si pengemis ini. Biasanya kita kasih pengemis yang sisa-sisa ya. Kebenaran si suami istri ini baru masak sesuatu, walaupun hanya sedikit, tapi dia juga tetap memberikan makanan itu kepada si pengemis ini. Setelah diberikan, kemudian pengemis tersebut duduk di depan rumah si empunya itu, diberikan minum sama yang punya rumah. Minum habis, makan habis. Kemudian pengemis itu bertanya kepada sang pemilik rumah, suami istri ini, apa sih yang Bapak Ibu kehendaki dalam hidup ini? Si pengemis itu mengetok batoknya pakai tongkatnya. Ada emas, bongkahan emas. Mau ini? Bapak, Ibu mau ini? Oh enggak. Enggak, saya enggak mau itu. Ya. Apa lagi yang mau? Mau rumah mewah? Apa? Diketuk lagi. Di rumahnya yang sederhana, di sampingnya berdiri rumah mewah. Ini silakan tepati rumah mewah. Oh enggak, saya enggak mau itu. Loh, mau apa habis Bapak Ibu? Saya mau tongkatnya. Saya mau tongkatnya. Dengan kata lain apa perumpamaan ini? Jangan kita tergiur dengan berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Tergiurlah, mendekatlah kepada Tuhan yang kita sembah itu. Karena dia adalah sang empunya pemilik kerajaan surga tersebut. Ada banyak orang yang tergiur dengan berkat-berkat daripada Tuhan, tetapi dia tidak tergiur dan mau mendekat kepada Tuhan. Buktinya hari Minggu nggak datang. Jarang-jarang. Itu baru pemikiran yang positif. Berkat-berkat Tuhan, kalau kita tidak bisa bawa jalannya, pasti habis. Tetapi kalau ada Tuhan di dalam hati, sanubari saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan habis. Tuhan itulah tongkatnya, penuntun Bapak Ibu sekalian untuk menuju ke langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup serius. Paskah sudah mengingatkan kepada kita bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Dia sudah bangkit dan dia mau menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan Yesus itu memang adalah penyelamat umat manusia bagi orang yang mau datang kepadanya. Amin. Kalau kita nggak mau datang kepada Tuhan Yesus, nggak ada masalah. Tuhan Yesus nggak rugi. Yang rugi kita sendiri nanti kalau memang benar-benar dia Tuhan, benar nggak? Makanya jangan melecehkan Tuhan Yesus, jangan menghina Tuhan Yesus. Nanti kalau kita sudah berhadapan dengan pengadilan Allah, Anda baru nyaho siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, keunikan ya, kekristenan itu terletak pada Paskah ini. Kalau hanya soal punya nabi yang berkuasa, guru yang penuh hikmat,
tokoh-tokoh agama yang berbudi luhur, jujur dan baik hati, bahkan bersedia mati karena ulas aslinya atau demi keyakinannya, keyakinan kita atau keyakinannya dia. Kekristenan itu tidak ada istimewanya. Ya. Kalau hanya demi nabi yang berkuasa, guru-guru yang penuh hikmat, tokoh-tokoh segala macam, kekristenan itu tidak ada istimewanya. Keunikan Paskah itu, keistimewaan kekristenan itu ialah apa? Yesus bangkit. Itulah keistimewaannya kekristenan itu. Yesus bangkit. Tidak ada satu orang pun yang mengajarkan agama samawi selain Yesus yang bangkit dari alam maut, dari kubur. Memang kalau kita baca Alkitab, Henokh, Musa, Elia, ya, itu ditarik, dinaik, dibangkitkan. Maksudnya bukan dibangkitkan, diangkat ke surga. Tetapi Yesus yang sudah terbenam di dalam tanah, dia bangkit. Luar biasa. Dan konsekuensinya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita kebangkitan ini, keistimewaan kebangkitan ini adalah semua agama menolaknya. Agama samawi yang lainnya menolaknya. Yesus tidak pernah disalib, Yesus tidak pernah mati. Yang disalib dan yang mati itu katanya adalah yang menyerupai Yesus. Tetapi yang jelas, pada saat Yesus disalib di tengah-tengah kedua penjahat itu, perkataan Yesus yang luar biasa itu adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Amin. Kalau bukan Yesus yang disalib, manusia yang mana yang dapat berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Itu bukti. Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bangkit. Bukan dongeng, bukan hoak. Konsekuensinya, banyak agama menolaknya. Karena menurut mereka, paling-paling nanti juga Yesus reinkarnasi. Bahkan bukan semua agama, ilmu pengetahuan juga menolaknya. Menurut mereka, Yesus sudah mati. Bukankah sudah 2 malam 2 hari dikubur? Jadi mana mungkin Yesus bangkit? Mustahil. Orang yang sudah dikubur 2 malam bisa bangkit? Mustahil. Ilmu pengetahuan juga menolaknya. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbangga, bersukacita kita pada hari ini, karena Yesus yang kita sembah, dia sudah bangkit untuk saudara dan saya. Dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, hanya untuk menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang Yesus statusnya masih sebagai pengacara saudara dan saya. Dia berjuang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi kelak nanti di suatu hari, dia akan datang ke dunia ini menjadi apa? Hakim. Dia akan menghakimi semua orang yang mati maupun orang yang hidup. Maka jangan main-main lagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah, Paskah ini momentum bagi saudara dan saya untuk serius mengikuti Yesus itu. Untuk serius menjadi orang Kristen. Kristen bukan agama. Kristen adalah bagaimana hubungan Anda, hubungan saya
dengan Tuhan. Itulah kekristenan itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya pesan Paskah ini ya, dapat menjadi rema, dapat menjadi bahan renungan bagi kita.